Halo semuanya, selamat datang di wawancara kelompok bersama saya, Lisa Petronola Silalagi, dan teman-teman saya. Saya Herman bin Sultan. Saya Vita Lugina. Sore ini kami akan sedikit berbincang dengan seseorang yang bekerja di bidang IT. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Bang, sebelum kita mulai, boleh dong ya Abang perkenalan diri, mulai dari nama, umur, Abang bekerja di mana, dan kira-kira udah berapa lama nih Abang bekerja? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ender Sindua. Umur saya 20 tahun. Saya bekerja sebagai front-end developer dan untuk pengalaman kerja itu sekitar kurang lebih setahun. Orang itu sebenarnya kerjaannya ngapain aja? Kalau bisa ceritain sedikit Bang, bagaimana Bang selama kerja di bagian proyek? Untuk developer itu sebenarnya itu bagian dari usaha dari bersama tim, dan tugas itu sebagai untuk mendesain tampilan sebuah website untuk dihadapkan kepada klien. Jadi misalnya ada klien kita mau buat website, maka terlebih dahulu akan jumpa dengan front-end ini. Bagian sebagai saya sebagai satu pribadi itu bagaimana kita misalnya klien meminta untuk website ini, dan bagaimana kita memberikan inilah informasi kepada klien untuk menyampaikan tampilannya seperti apa dan apa aja yang diperlukan gitu, itu yang akan kita kepada klien. Untuk pengalaman itu mungkin ada beberapa website yang perlu dibuat sudah jadi, dan juga saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek. Tadi Abang bilang Abang pekerjaan itu seperti buat website nih. Kalau kami boleh tahu, kira-kira Abang selama ini buat website itu menggunakan aplikasi apa itu? Untuk aplikasinya itu saya pribadi menggunakannya aplikasi Figma. Di situ udah banyak pluginnya, banyak fiturnya yang bisa digunakan, dan juga gampang untuk buat tampilan website. Kalau dilihat dari lamanya Abang bekerja, mungkin udah agak berpengalaman juga ya Bang di bidang itu. Nah, kira-kira udah ada beberapa proyek nih Bang yang udah Abang selesaikan. Proyek itu mungkin ada beberapa proyek lah, yang mungkin beberapa proyek mungkin udah mengerjakan beberapa proyek, dan itu misalnya salah satunya itu di bagian perusahaan ada satu proyek, beberapa di bagian proyek kecil atau administrasi, dan saat ini sedang mengerjakan untuk di warung di Warkop website-nya, dan sedang proses untuk finishing. Biasanya Bang, proyek atau perusahaan Abang itu masih deadline-nya berapa lama? Untuk dirinya itu berbeda-beda ya, ada yang misalnya seminggu, ada yang sebulan, tapi rata-rata saya menerima proyek itu dalam rentang waktu mingguan, dalam 1 minggu. Nah, untuk perusahaannya itu saya pernah menerima dalam waktu sebulan dan juga mingguan, sering mingguan sih Bang, untuk menerima proyek. Selama pembuatan website itu atau proyek yang Abang kerjakan nih, kira-kira ada nggak kendala atau kesulitan Abang dalam menyelesaikan proyek itu? Kendalanya masih banyak lah ya. Mungkin yang sering dihadapi itu dalam mencari ide sih, mencari ide dalam website atau buat aplikasi itu kan. Kalau mencari itu gampang. Jadi mungkin cara atasnya itu mungkin banyak atau mungkin sama tim untuk menanyakan ide-ide dari teman-teman dari satu tim, dan juga untuk sekarang ini zaman udah canggih, jadi kita langsung kembali sering mencari referensi di internet, dan bukan berarti ini ya ngambil dari internet, tapi sebagai referensi. Nah, dari pengalaman Abang kami udah pasti banyak kan tadi semua yang Abang jelaskan. Nah, dari Abang sendiri ada nggak sih Bang cara kita supaya mudah dalam membuat proyek itu? Kalau dikatakan secara mudah pasti nggak akan mudah ya mengerjakan sesuatu ya. Apalagi dalam kerja ini pasti nggak ada yang mudah, pasti ada aja tantangan gitu. Mungkin yang saya capai itu ya, mungkin dalam solusi masalah ini tentang waktu. Mungkin kami sering meminta waktu sih kepada klien untuk meminta waktu, terus kemudian untuk kendalanya dalam mengerjakan ya mencari idenya gitu. Soalnya walaupun banyak referensi di internet, tapi kadang juga nggak semua harus ini sesuai dengan klien gitu kan. Mungkin solusinya itu lebih sama tim sih, kayak nyari referensi sama teman-teman, dan itu ada satu dan sebagai referensinya gitu. Kira-kira pernah nggak Bang kayak klien itu marah gitu sama Bang yang sudah bekerja karena udah lewat dari deadline yang mereka kasih? Kalau yang pernah karena ini masalah pribadi kayak mungkin dalam kerjaan itu nggak terlalu ini, kalau serius kan terus kayak nggak fokus
developer ya. Harusnya bisa fokus ke proyek dan proyeknya. Kalau bilang pernah dalam tentang waktu itu udah selama seminggu dan aku belum siap. Dan hasil puji Tuhan biasanya itu selesai dengan perjanjian sama klien. Apa? Ada nggak kaitannya etika profesi? Kalau etika profesi ya, mungkin itu ya khususnya ya. Dalam profesi developer ini pasti ada ya. Soalnya aturan itu memang nggak tertulis, tapi ini harus diterapkan dalam pekerjaan. Misalnya dalam hal kecil ini, dalam dimana kita bertanggung jawab atas hasil yang kita kerjakan itu bang. Misalnya kita bertanggung jawab atas hasil tampilan yang kita berikan kepada klien itu supaya sesuai apa yang kita berikan itu dan hasilnya nanti akan sepuas lah dengan klien itu gitu kan. Kemudian etika dalam menjaga ini data nasabah, data klien gitu bang. Soalnya kita harus bertanggung jawab dan menjaga itu supaya data itu tidak bocor. Selama Bang bekerja di bidang front end developer itu, kira-kira ada nggak kendala etika profesi yang sudah Abang alami selama bekerja? Kalau kendala etika profesi pasti ada lah ya. Mungkin yaitu dalam menghadapi klien. Mungkin lebih seringnya sih pernah sekali mensalahgunakan ini hasil karya orang lain, dan memang itu belum digunakan ke nasabah, tapi sempat kayak saking nggak dapat ini ya intinya, jadi menggunakan hasil karya orang lain dan alhasil atasan akan memarahi gitu kan, dan memarahi, atasan memarahi dan alhasil itu akan buat dari nol dari awal. Dan kemudian mungkin sempat ini sih kak, dalam bekerja ya untuk menjaga data nasabah sempat hampir bocor, tapi dengan bekerjasama dengan beberapa tim. Menurut Abang pribadi nih, kenapa menjaga etika profesi itu penting dalam pekerjaan front-end dan apa dampaknya kalau hal itu tidak terjaga? Dalam menjaga etika itu sangat pentingnya, soalnya mungkin dalam karena bagian IT ya, mungkin dalam seni pekerjaan pasti ada etikanya ya, mungkin khususnya dalam pengetahuan prinsip pribadi ya istilahnya, nanti tidak pulang dalam itu sangat penting. Salah dalam hal kecilnya itu bertanggung jawab lah, seperti yang tadi kan, bertanggung jawab dalam hasil yang akan kita tunjukkan kepada nasabah. Misalnya kita dari awal kita menunjukkan itu nggak sesuai dengan silakin ya, pasti nasabahnya kecewa kan, nggak puas dengan hasilnya ya. Kemudian dalam menjaga data nasabahnya itu atau data kliennya gitu kan, kayak misalnya sempat datanya bocor dan nama baik kita pasti jelek lah ya kan di sama pelanggan tersebut, dan otomatis kita nggak bakal melihat produk lagi dari nasabah dari klien itu. Kemudian mungkin dalam apa ya, kita sama tim ya, kita juga harus menjaga etika dengan sama tim supaya dalam melihat proyek itu bisa yang baik. Ternyata kompleks juga ya Bang. Jadi sebenarnya kendala itu tidak hanya soal teknis, tapi soal sikap profesional dan tanggung jawab dari kita. Ya, soalnya itu bukan hanya tentang apa yang dikerjakan, soalnya etika itu juga perlu, karena dalam bidang pekerjaan bukan hanya tentang apa yang kita itu, sebenarnya nggak semuanya gampang gitu, pasti ada tantangan, ada kendala gitu kan. Nah, etika ini sangat penting sebenarnya, karena kalau misalnya kita ada etika dalam melakukan sesuatu itu bakal bukan disebut sebagai pekerjaan profesional. Terima kasih atas informasi yang tadi. Sekiranya informasi yang diberikan dapat mengembalikan yang masih belajar. Oke teman-teman, itu dia sedikit pembahasan mengenai seseorang yang bekerja sebagai developer di bidang IT. Semoga video ini dapat bermanfaat